Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bedanya antara opini dan mencoba menyebar informasi salah. Jadi ada pro yang jelas-jelas menyebar informasi salah, tapi ada yang bela. Disebut, "Mas, ini kan cuma opini." Masa memberikan opini pribadi aja nggak boleh? Jadi penulis itu membedakan ya antara opini dengan yang jelas-jelas ngasih informasi salah. Jadi opini itu misalnya ya, kita ngomong soal minyak goreng aja lah, penggunaan minyak goreng sebagai oli mesin ya, sebagai aditif oli, sebagai tambahan pelumas, campurannya pelumas. Penulis kan biasa rekomendasikan campur minyak goreng 10%, maksimal 50% lah, karena yang namanya mesin masih butuh yang namanya aditif. Sebagus apapun minyak goreng, minim aditifnya. Jadi kalau ingin maksimal dalam arti perlindungan mesin maksimal, penulis lebih yakin kalau dicampuri oli mesin. Kalau perlu dicampuri dengan ya aditif lain ya, demi untuk membuat perlindungan mesin maksimal. Kalau ingin murah ya memang sih minyak goreng ada yang 15.000 per liter. Itu emang solusi murah. Tapi penulis sendiri nggak terlalu fokus cari murahnya. Fokus penulis yang pelindungannya baik. Walau ya penulis juga nggak anti beli oli yang harganya 100.000, 200.000 untuk mengetahui tinggi apa sih oli-oli yang katanya katanya super, katanya hebat itu ya, yang ternyata sebenarnya nggak hebat ya, oli-oli ratusan ribu gitu. Balik lagi ke topik ya, soalnya sudah lupa lagi ngomong apa. Balik lagi ke topik, ada opini bahwa, "Mas, saya nggak mau pakai minyak goreng karena kan minyak goreng itu biasa untuk goreng ya. Orang itu biasanya pakai goreng, kok ini malah dipakai oli mesin?" Ya kalau yang untuk soal ini ya itu opini ya, opini yang asalnya dari pengetahuan, yang sumber pengetahuannya adalah dia nggak pernah tahu bahwa minyak sawit itu pernah jadi pelumas industri. Jadi karena nggak tahu, jadi ngomong seperti itu. Taunya minyak sawit itu ya jadi minyak goreng duluan. Padahal minyak sawit dijadikan minyak goreng itu katanya sih di tahun 70-an ya. Katanya di awal-awal pemerintahan Pak Harto. Jadi pada saat itu harga kopra naik, harga minyak kelapa naik, coconut oil ya naik. Karena harga naik, banyak yang fokus ekspor. Nah, saat itu minyak sawit harganya murah. Nah, oleh karena itu orang-orang, masyarakat Indonesia disuruh mengkonsumsi minyak sawit aja. Minyak sawit sama bagusnya kok dibanding minyak kelapa gitu ya. Bagus juga kok untuk goreng. Alasannya juga harganya lebih murah dari minyak kelapa. Dan kemudian ya sudah, minyak sawit akhirnya jadi minyak goreng menasional. Jadi kalau ada yang ngomong zaman Majapahit
sudah pakai minyak sawit itu orang ngawur ya. Karena minyak sawit aja, tanaman sawit aja mulai dimarakkan di Indonesia itu sejak zaman Jepang ya, atau tahun 1930-an kalau nggak salah ya. Yang jelas di zaman Mojopahit belum ada pohon sawit di Indonesia katanya. Tanamannya dibawakan dari Amerika Selatan atau mana ya, lupa. Afrika Selatan ya. Tapi balik lagi lah, itu soal opini ya, yang menurut penulis ya silahkanlah ngomong kayak gitu, no problem. Mau didebatkan ya cuma opini. Juga soal misalnya pabrikan itu kan pasti sudah sangat pinter tuh. Pabrikan itu paling hebat dalam membuat rekomendasi. Oli yang dipilih pabrikan itu pasti dijamin tidak akan membuat kendaraan rusak, tidak akan membuat terjadi turun mesin sebelum masa garansi lewat ya. Garansi 5 tahun, garansi 30.000 km, garansi 50.000 km, dijamin mesin nggak ada masalah apa-apa ya. Ya padahal kita tahu sendiri banyak yang mengalami masalah, tapi ya nggak diklaimkan. Kalau ngeklaim juga biasanya gagal, dan orang biasanya ya sebondo dewe untuk dandani. Opini bahwa pabrikan paling pinter, ya wes lah, kita yang bantah nggak sampai parah lah, karena ya opininya pabrikan itu cerdas, paling hebat sedunia, paling ngerti soal kendaraan, jago, super, pendidikannya miliaran, triliunan rupiah, nggak mungkin omongannya sampai salah ya. Ais anggap aja bener ya, kita cuma bisa tunjukkan ini loh mas, bro, kalau pabrikan itu kemampuannya cuma selevel ini, faktanya kendaraan di sini tuh kayak gini. Sampai mau bantah apa? Cari di YouTube, cari di Facebook, mobil, motor yang mengalami masalah sebelum masa garansi ada itu sudah ada gitu ya. Tapi ya itu opini lah. Orangnya yakin pabrikannya bener, tapi ya namanya opini. Karena ya selama ini yang terjadi seperti itu. Opini terbentuk karena pemahamannya seperti itu. Tapi beda ya, beda ketika ada orang yang ngomong kemudian ya bahwa kalau melakukan eksperimen macam-macam, melakukan sesuatu, pakai sesuatu yang menyimpang, itu harus ada uji labnya, harus ada data saintifiknya, harus ada penelitian macam-macam ilmiahnya ya. Orang ada yang ngomong gitu. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang sama ini mengungkapkan fakta yang salah, mengungkapkan informasi palsu, nyebar hoaks, nyebar kebohongan. Jadi orangnya seakan-akan ilmiah, seakan-akan pakai dasar data, pakai referensi, tapi yang diomongkan nggak sesuai referensi, nggak sesuai fakta ilmiah, nggak sesuai penelitian. Nah kalau yang seperti ini ya kita harus protes toh, nggak bisa ditoleransi yang seperti itu. Kenapa kok kita biarkan pembohong untuk aktif gitu loh? Ya kita harus kasih counter dong. Jangan biarkan orang lain ikutan ketipu.
Jangan biarkan orang lain sampai kemakan omongan palsu, ya, omongan bohong. Silahkan deh pakai referensi macam-macam, karena ya yang namanya pakai minyak goreng itu juga ada kelemahannya ya. Sudah disebutkan secara jurnal ilmiah ya. Ada kelemahannya. Beda ya antara orang yang ngomong ya. Kalau menurut saya, setahu saya, yang namanya pabrikan itu pasti kalau ngasih rekomendasi itu sudah dipikirkan matang-matang gitu ya. Kalau dia nggak ngomong bukti, kalau dia nggak pakai referensi macam-macam, tapi kan dia tidak mendasarkan pada data ilmiah lah ya, nggak sok ilmiah. Walau dia nggak punya bukti bahwa pabrikan itu benar-benar jago, bahwa pabrikan itu benar-benar pinter, bahwa pabrikan nggak mungkin salah dalam rekomendasi. Walau dia nggak punya bukti, tapi dia tidak ngomong bahwa dia sudah cari bukti. Nah, beda dengan orang yang ngomong pakai uji lab, pakai penelitian, pakai itu, pakai ini, pakai anu ya, kok harus secara saintifik, secara ilmiah macam-macam. Orang yang ngomong sudah secara ilmiah gitu, ya sudah nggak boleh lagi lah ngomong tanpa data, ngomong tanpa cari info dulu. Kalau dia ngomong informasi, ya dia harus pakai dasar data. Kalau dia ingin secara ilmiah, ya harus ada referensinya. Ono nase ya. Mbuh lah istilahnya, kalau debat harus ada nasnya, harus ada dasarnya. Nggak omong kosong, nggak katanya yang nggak jelas sumbernya dari mana. Contoh-contoh ya, contoh-contoh. Ada orang yang ngomong oli kalau SAESN itu bahannya lebih halus, nggak kasar. Dia jelaskan, semua orang harus tahu ini, harus ilmiah, harus ngomong. Terus dia ngomong, kalau oli API-SE itu bahan olinya kasar. Kalau oli API-SN itu bahan olinya halus. Nah, itu sumbernya dari mana itu? Dia buat statement, buat ngomong gitu. Ya wajib dong ngomong datanya. Dan itu pernyataan yang salah juga. Kenapa salah? Karena di lembaga API disebutkan bahwa bahan oli itu bebas. Cuma kalau misalnya oli yang disertifikasi itu pakai bahan yang berbeda, itu disebut olinya juga harus diuji lagi. Jadi oli ganti resep silahkan, selama gantinya nggak sampai mempengaruhi sifat oli. Artinya apa? Omongan API-SN itu makin halus itu salah. Karena yang menentukan halus kasarnya oli itu kan bahan oli. Dan bahan oli bisa diganti-ganti sama pabrikannya. Jadi nggak bisa ya sembarangan mengeluarkan pernyataan, tapi harus ada dasarnya. Kalau untuk ngecek pernyataan penulis ini ya silahkan download dari api.org, dokumen namanya 1509. Terakhir kalau nggak salah edisi 22 ya, kalau nggak salah Februari 2023. Kalau nggak salah ya. Ono sing 2022 ya, Februari 2022. Kalau ada yang lebih baru lagi ya wis lah. 22 atau 21 wis mbuh lali. Pokoknya cari 1509 di websitenya API. Terus pernyataan ngawur lagi yang sering diomongkan itu adalah minyak goreng tidak tahan panas.
orang ngomong pakai fakta ilmiah, harus pakai data, harus pakai uji lab macam-macam. Dia sendiri sudah coba verifikasi data uji labnya enggak? Dia sudah melakukan uji lab atau enggak? Dia sudah mencari data ilmiah atau tidak soal perbedaan dari minyak goreng dan oli mesin? Penelitian soal oli mesin, soal minyak goreng dari sisi suhu flash point, suhu titik didih itu sudah banyak. Tinggal dicari. Uji pemanasan juga ada. Yang lebih gampang lagi ya diuji sendiri lah. Seberapa sulit saya cari kompor itu ya. Seberapa sulit sih buat wadah dari lempengan aluminium. Penulis itu buat sendiri wadah dari lempengan aluminium, nggak sampai 30 menit sudah jadi. Apa susahnya gitu loh. Dari bekas plat nomor diratakan dulu pakai palu, terus dibuat tekuan, sudah tinggal tuang. Nggak perlu pakai pipet macam-macam, wes tinggal dilihat kayak hampir sama gitu lah. Pasti akan terlihat beda ekstrim antara minyak goreng dan oli mesin. Kalau nggak yakin ujinya itu valid, ditukar dari tempatnya. Yang tadi dituangi minyak goreng diganti dengan dituangi oli mesin, dan sebaliknya. Coba lagi panggang, pasti dah kelihatan bahwa minyak goreng itu jauh lebih tahan panas daripada oli mesin. Jadi kalau ada orang yang ngomong minyak goreng itu tidak tahan panas, itu sudah bukan opini, itu sudah omongan ngawur. Nah kalau omongan ngawur ya nggak bisa ditoleransi loh, karena nanti jadi menyebar hoax. Ngaku-ngaku ilmiah, ngaku-ngaku saintifik, tapi omongannya salah. Itu yang paling membahayakan ya. Banyak orang Indonesia itu ngomongnya asal jeplak, nggak pakai ilmu, seakan ilmiah, padahal informasi yang disampaikan salah. Ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Jangan sampai orang itu ketipu yang lain-lain. Dan yang ngomong gini itu banyak ya. Banyak. Termasuk orang-orang yang ngaku-ngaku ahli oli, ngaku-ngaku suhu ya. Ngaku-ngaku ngerti oli. Penulis juga sempat kaget ada orang yang ternyata penipu tapi dibela nih setengah mati sama yang orang-orang di grup oli. Jadi jelas-jelas lah ya, ini orang salesnya Liqui Moly. Liqui Moly apa ya, Molygen itu diklaim sebagai oli full synthetic polyester. Padahal di website resmi Liqui Moly bukan itu, bukan oli polyester. Ditulis jelas mineral gitu. Orangnya ngasih caption ini loh, oli polyester. Berani bohong seperti itu, dan itu dibela, dan itu jadi suhu, jadi tetua di grup oli. Mengerikan sekali. Selain dari soal apa jenenge tahan panas, yang sering jadi apa jenenge ngawurnya orang-orang itu adalah minyak goreng disebut viskositas indeksnya nggak ada. Disebut nggak mungkin ada viskositas indeksnya, sementara oli itu ada. Nah ini orang yang ngawur ya, karena viskositas indeks itu berlaku untuk semua minyak ya. Karena viskositas indeks itu berarti menentukan seberapa cair oli itu di suhu rendah dibanding dengan suhu tinggi.
Jadi viscosity jadi semua oli, semua minyak ya pasti ada viskositas indeksnya lah, karena bakal ada perbedaan kekentalan antara encer dan cair, antara panas dan dingin. Jadi oli ketika panas itu pasti akan makin cair ya. Oli rata-rata itu pasti akan jadi cair kalau dipanasi. Ya semua oli mesin lah begitu. Nggak ada yang istilahnya SAE 40 maka kekentalannya di suhu sekian adalah 40. Nggak begitu. SAE itu adalah kategori penggolongan. Jadi bukan angka kekentalan. Di spesifikasi oli juga sudah ada loh yang namanya kategori angka kekentalan, cuma entah mengapa kok dicueki. Kekentalannya dituangkan dalam bentuk CST atau centipoise. Itu satuan kekentalan juga. Angka misalnya 14,1, 14,9 untuk oli 10W40. Itu angka kekentalan itu. Itu yang dipakai referensi. Bisa dilihat juga kalau di suhu 40 derajat bisa besar angkanya, misalnya 89, misalnya 76. Artinya apa? Oli kalau dingin itu kental. Nah, yang namanya viscosity index tinggi itu artinya oli di suhu tinggi nggak terlalu cair. Dan minyak goreng itu viscosity indeksnya tinggi. Maaf kalau penulis nggak pakai referensi, tapi apa harus disebarkan nih data nih, karena penulis sebelumnya juga sudah menunjukkan referensi viscosity index dari minyak goreng. Ono penelitian secara alami viscosity index minyak goreng itu lebih tinggi. Cuma minyak goreng itu encer dibanding oli mesin. Ketika suhu rendah itu encer. Kalau disamakan dengan oli mesin kira-kira setara lah dengan SAE 20 ya. 0W20 atau 0W16 lah. Setara dengan itu. Jadi kalau ada yang ngomong minyak goreng nggak ada viscosity index-nya, nggak punya kekentalan, itu salah ya. Semua oli, semua minyak itu ada kekentalannya. Semua oli, semua minyak itu ada viscosity index-nya. Ada yang ngukur, ada yang sudah ngukur. Karena memang dari peneliti-peneliti pun sudah riset, sudah mempertimbangkan kemungkinan minyak nabati itu jadi oli mesin. Jangan dipikir tidak melakukan ya. Sudah ada penelitiannya. Apa harus pakai referensi? Yang sering juga diomongkan itu adalah ngomong soal kandungan air. Minyak goreng itu mengandung air. Padahal oli mesin juga bisa ada airnya. Oli mesin yang ada di dalam mesin yang lagi dipakai itu bisa ada airnya. Itu bukan sesuatu yang aneh ya. Karena ya minyak, oli itu hidrokarbon. Dan hidrokarbon kalau terjadi reaksi bisa terjadi H2O juga, nggak cuma CO2 kalau kena oksigen. Minyak, oli itu bisa menimbulkan H2O juga kalau sampai ada panas juga.
ada H2O, ada CO. Apalagi kalau sampai masuk ruang bakar. Ya itu yang harus dipikirkan. Perhatikan bahwa minyak itu juga ada sifat higroskopis juga, oli juga. Walau nggak parah, masih bisa terjadi juga penguapan. Itu juga bisa jadi sumber reaksi munculnya air. Jangankanlah oli, jangankan minyak, bensin, ya, tangki bensin itu juga bisa muncul uap air, bisa muncul air di tangki. Dari mana sumbernya? Dari penguapan. Bensin yang menguap itu bisa menghasilkan air juga. Makanya ada rekomendasi jangan biarkan tangki itu kosong. Ya salah satunya karena munculnya uap air juga. Jadi ya kalau misal ada orang ngomong sok ilmiah, sok scientific, coba verifikasi lah. Verifikasi apa benar yang dia omongkan itu. Jangan gampang percaya omongan orang. Coba cari data-data ilmiahnya bagaimana. Coba cari referensi-referensi. Pakai Google itu gampang banget. Tinggal ketik kata kunci yang pas, langsung kita bisa nemu. Dan biasanya orang-orang yang ngaku ilmiah nggak akan melakukan itu ya, nggak akan mencari data terlebih dulu. Karena memang mereka ini sudah kadung terhasut, tertipu sama orang yang mereka anggap suhu. Padahal yang mereka anggap suhu itu bohong, berani menipu. Sayangnya ya di Indonesia seperti itu. Penipu dipercaya. Ya semoga nggak cepat kiamat lah. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.